surga. Itu kehidupan sesungguhnya. Sekarang kita ini tidak melihat itu, ya, tidak melihat apa balasan-balasan Allah itu. Nanti kalau sudah mati, sudah wafat, baru tahu. Ya, dibuka pandangan sesungguhnya. Ini loh balasan. Itu loh hakikat kebaikan. Ya. Termasuk tidur itu sebenarnya kita mati loh. Makanya ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa, ya, dha'iqatul itu nili, dha'iqatul nili itu ya seperti orang nili, uyah, oh asin, ini itu aja. Nyicipi, nili. Ya, semua yang bernyawa ini pasti akan mati. Tapi Allah memberikan peringatan itu ya dari awal sebenarnya, ya dengan sakit. Ya, orang yang sakit itu akan seharusnya mendekatkan kepada Allah. Allah sudah menyentuhnya, Allah sudah mengingatkannya. Ya, dengan rambut sudah mulai warna berubah putih. Oh, Ustaz, sekarang itu anak muda sudah berubah putih. Ya, itu tetap dari introspeksi diri. Ya, katakan waman mu'ammiruhu nunakkisu fil khalq. Barang siapa ya yang dipanjangkan usianya, ya, akan dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu. Jadi orang semakin tua dan semakin sehat, ya, tidak semakin kuat, tidak seperti dulu masih muda. Jadi kalau semakin tua ya, coba orang usianya 100 tahun ya sudah lemah sampai dia. Ya. Iya. Jadi waman mu'ammirun nakisu fil khalq. Kalau dipanjangkan umurnya, dia dikurangi nikmatnya. Dulu pandangannya sudah tajam, sekarang sudah tua yang sudah mulai berkurang. Ada yang pakai kacamata, ada juga yang pendengarannya berkurang, dia harus pakai alat. Tapi itu sebenarnya Allah menyentuh kita, Allah mengingatkan kita, hei kamu itu udah hidup terus, kamu itu pasti akan kembali kepada aku. Ya, jadi di situ sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau saya kaitkan dengan keluarga, maka di sini Allah berikan kewajiban seorang kepala rumah tangga. Itu kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Selamatkanlah dirimu. Dari dirimu dulu, kepala rumah tangganya dulu. Wa ahlikum dan keluargamu. Dari siksa api neraka. Maka di sini kewajiban seorang ayah itu, ya, mengajak istri dan anak-anaknya juga untuk bisa masuk surga. Ya. Jadi kalau ayahnya itu orang yang soleh, diikuti oleh anak-anaknya menjadi orang yang soleh, insya Allah besok di surga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ini pedoman harus menjadi pedoman kita semua di dalam mempersiapkan kehidupan ini untuk kematian kita. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha mar'atus shalihah. Ini keluarga, maka dunia itu perhiasan tapi berharga. Sebagai perhiasan dunia, ya, agar menjadi keluarganya bisa memiliki bekal untuk mereka secara akhirat itu istri yang shalihah. Ya. Bisa mendampingi suaminya, memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Karena kesuksesan sesungguhnya itu adalah, ya, adalah kesuksesan di mana seorang ayah kemudian diikuti istrinya dan anak-anaknya berbuat soleh, berbuat baik, dan semuanya dikumpulkan oleh Allah di surganya. Itu keuntungan sesungguhnya. Sebaliknya kerugian adalah ketika, ya, seorang pemimpin rumah tangga kemudian dia berbuat dosa dan mengajak anak-anaknya, ya, untuk bermaksiat kepada Allah, akhirnya semuanya masuk neraka. Itu kerugian sesungguhnya. Ya, kan ada di berita itu, ya, bapak jualan narkoba, ngajak istrinya, ngajak anak-anaknya, na'udzubillah. Itu kerugian sesungguhnya. Makanya kalau orang bermaksiat itu, ya sudah, maksiat dirinya saja, tidak usah ngajak keluarganya, orang lain. Ya,
Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya, untuk diri sendiri, ya Allah. Ya, gitu. Jangan sampai ngajak istri anaknya. Sangat penting sekali. Kemudian ketika ada Jalaluddin Rumi itu, ya, ketika dia mau wafat, itu santri-santrinya nangis. Langsung dia itu sakit itu keluar, dia marah-marahin santrinya. Kamu itu kita ini, saya mau ketemu kekasihku Allah, malah kamu nangis. Seharusnya kamu itu gembira, bahagia. Saya ini kekasih Allah, ingin bertemu dengan kekasihku, katanya. Malah sungguh ada tarian sufi itu yang muter-muter itu ya. Ya malah itu kena seperti itu. Ya, sampai ada seperti itu lebih kapinya. Ya, tapi kalau Rasulullah kan tidak. Tapi justru sebenarnya orang yang beriman, ya, yang mencintai Allah, ketika wafat itu justru dia menjadi sebuah kebahagiaan karena dia selesai diwisuda. Ya, setelah diuji, nah, kemudian wafatnya seorang mukmin itu itulah wisudanya, karena dia berjumpa dengan kekasihnya. Qul in kana aba'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalukum, ya, iktaraftumuha wa tijaratan an takshawna kasadaha. Ya. Sungguhnya kalau harta anak, usaha, kemudian harta yang dipakai untuk usaha, rumah yang indah yang kamu tempati itu, ya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya, maka tunggulah azab Allah, ya kan, ditimpahkan kepadanya. Artinya seseorang itu, seorang kita sebagai orang tua harus mengajarkan ke anak kita bahwa cinta pertamanya harus kepada Allah, baru kedua Rasul Allah, baru ketiga mungkin ya keluarganya. Ya. Kalau orang cinta pertamanya kepada Allah, ingat Allah itu tidak akan pernah mati dan Allah selalu hidup. Tapi kalau cintanya kepada orang tuanya, ingat orang tuamu itu juga akan meninggal, pasti akan putus asa. Kalau orang cintanya digantungkan selain Allah yang pertama, kalau apalagi barang, yang mencintai barang, tas, dompet yang gampang rusak, dicopet, hilang, oh itu bisa stres betul. Ya. Karena ini adalah dari tubuh menuju mati. Itu mencintai menuju mati. Kita ya betul. Kita punya orang yang itu kedua orang tersebut. Harus mencintai. Maka Allah akan mencintai kamu. Jadi syarat mencintai Allah itu harus mencintai Rasulnya. Karena seorang manusia hamba tidak mungkin langsung diajari Allah dan kalau tidak melalui Rasulnya. Jadi di sini, ya, mengajarkan bahwa seseorang kalau ingin dicintai Allah, maka ikuti ajaran-ajaran Rasulnya, ikuti ajaran-ajaran Rasulnya, ya, Rasulullah Muhammad SAW. Maka otomatis akan dicintai Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan diampuni dosa-dosanya Allah. Ini sangat penting, mengajarkan cinta pertama harus kepada Allah. Tapi kadang Allah sudah mengajarkan kita, orang itu berproses. Jadi ketika pertama seseorang menikah, kemudian belum punya anak, dikasih anak oleh Allah, ya, anaknya 5. Kemudian anaknya menikah semua dan punya rumah sendiri-sendiri. Seseorang itu akan berdua saja, sendiri lagi. Kalau salah satunya meninggal, dia ya sendiri. Apalagi orang tua kadang di rumahnya anak nggak kenal, saking di rumahnya sendiri. Itu sebenarnya melatih bahwa, ya, kita itu cintanya kepada Allah, tapi orang yang bercinta kepada Allah selalu berzikir, bertasbih, bersolawat. Jangan meremehkan zikir. Ya,
Orang kalau bekerja di sebuah perusahaan, kemudian orang itu misalnya kena stroke, nggak bisa kerja, ya biasanya kan dirumahkan, walaupun digaji mungkin ya, tapi tidak sebesar ya. Bahkan ada yang keras itu ya sudah dikasih pesangon dan digaji lagi. Tetapi kalau bekerja dengan Allah, orang stroke sekalipun, kalau lisannya, hatinya sudah berlatih selalu berzikir kepada Allah, ya, ya tentu mendapatkan pahala oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Jadi ada dua kalimat yang diucapkan ringan. Wa thaqilatani fil mizan. Kalau ditimbang besok di hari yaumul mizan, berat itu timbangannya. Wa habibatani ila rahman, dan dicintai Allah kalimat itu apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Siapa yang gak bisa mengucap itu kalau masih sehat seperti ini? Bahkan sakit pun bisa, bahkan orang stroke pun bisa. Diberi pahala besar oleh Allah. Tapi kita sering meremehkan zikir-zikir semacam itu. Ke pasar, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Ya. Untuk biasanya ada juga yang pakai tasbih. Tapi kalau sudah terlatih tanpa tasbih, dia selalu berzikir hatinya. Ya. Bahkan tukang sampah pun ngangkut sampah berzikir. Kayaknya itu satu amalan yang dunia. Atau orang lagi kerja di kantor, ngetik di komputer tugasnya macam-macam. Kayaknya tugas dunia. Tetapi ternyata dia berzikir. Maka pekerjaan dunianya itu dinilai akhirat oleh Allah. Sebaliknya dalam hidup ini ada, kata Rasulullah, orang yang sepertinya amalnya itu amal akhirat, tapi hakikatnya dia beramal dunia dan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Ya karena amalnya itu riya. Dia di masjid, ya panjang, ya zikirnya panjang, sholatnya panjang, tapi ingin dipuji mertuanya, ingin dipuji calon istrinya. Di sisi Allah gak dapat apa-apa, cuma dapat istri aja. Minum. Coba dulu. Ya. Kemudian maka yang terakhir kata ayat ini, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, dan ayat atasnya itu sebelumnya ayat 155 wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh kami uji kalian semua minal khauf, dengan rasa takut. Ini berita menunjukkan ini 1500 tahun yang lalu. Kalau kita sudah punya konsep ini, ngerti ilmu ini, mestinya hidup itu tenang. Diuji apapun sudah sadar bahwa orang hidup di dunia ya pasti diuji. Tidak mungkin orang ingin enak terus, dapat enak terus. Tidak mungkin. Kalau kayak gitu tidak usah hidup. Kalau tidak mau diuji jangan beriman. Iya. Jadi kalau tidak mau diuji jangan beriman. Ya tidak usah beriman gitu ya. Atau jangan hidup. Karena hidup ini tempatnya ujian. Kata Allah tadi, walana nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Diuji rasa takut, apalagi seperti corona kemarin, banyak orang takut ya. Ada yang tadi pagi masih sehat, sorenya sudah enggak ada. Ya, seperti itu. Ayahnya dokter, ibunya dokter, ya habis semua kena corona. Tinggal anak yang masih kecil usia 5 tahun. Itu kemarin tuh berita kayak gitu-gitu tuh, masya Allah. Tapi Allah 1500 tahun yang lalu Allah sudah memberitakan bahwa akan diuji dengan rasa takut, wenju, rasa lapar. Waktu itu banyak pem-PHK-an macam-macam. Ya, orang bekerja sulit, ya. Habis karena keluar aja nggak boleh. Ya. Tapi kalau hafal ayat ini bahwa akan diuji seperti itu, ya sudah. Ya, tetap sabar karena kuncinya sabar. Ya. Jadi wanjuk wanapsu minal amwal, kurangnya harta. Ya. Karena usahanya berkurang itu penghasilannya juga berkurang. Ya. Wanapsu minal amwal wal anfus, kurangnya jiwa. Sudah dikatakan Allah kurangnya jiwa, berarti mungkin anaknya meninggal, ibunya meninggal, ayahnya meninggal,
Itu sudah janji Allah dan pasti sifatnya. Nah, kalau seperti itu ibarat orang ketika ada permainan diuji, dia sudah tahu petanya. Kamu lewat sini, nanti ada orang minta uang sama kamu, tapi kasih aja. Nanti di sana, kamu ada orang uji kamu, akan mungkin nempelin kamu, tapi diam saja misalnya. Dan terakhir kamu macam-macam ujiannya, dan terakhir di situ kamu akan dapat hadiah piala karena kamu sabar dengan ujian itu. Orang akan tenang kalau sudah tahu kuncinya, dan Allah ini sudah beri kunci bahwa orang hidup itu ya diuji oleh Allah ya dengan kurangnya itu tadi, diuji dengan rasa takut, kurangnya harta, kurangnya jiwa, itu ujian semua ya, tetapi ada kuncinya ya. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang ketika ditimpa musibah, bermacam-macam musibah itu tadi, dia katakan sesungguhnya aku ini milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki milik Allah. Ya. Allah pertontonkan bagaimana sebuah kerajaan yang sisa-sisa bangunannya masih ada. Itu kaya raya, hebat ya. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, itu peninggalannya banyak dan lebih kaya dari kita. Ditunjukkan bekas-bekasnya oleh Allah. Termasuk di Mesir, Fir'aun bagaimana. Ditunjukkan bekas-bekasnya oleh Allah supaya apa? Kita mendapatkan pelajaran. Ya. Jadi disinilah kata Allah, sabar itu penting. Memang Ustaz, sabar itu kan ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya itu, ya bukan sabar. Karena itu sabar itu pahalanya sangat besar. Bahkan sabar itu termasuk pahalanya yang tidak terbatas sesuai dengan kesabarannya. Iya. Jadi pahala puasa, pahala sabar itu yang tahu Allah, dan Allah sendiri yang langsung bahas. Makanya kalau sabar itu ringan, ya tentu pahalanya dipasangin. Ya hadiahnya dipasangin, televisi itu sabar. Tapi sabar itu sampai Allah katakan Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama itu sangat dekat sekali orang-orang yang sabar. Makanya jangan sampai kita ini menyakiti, menzalimi orang-orang yang sabar ini, dan doanya orang yang sabar itu sangat mustajabah. Ya. Jadi inilah berita dari Allah 1500 tahun yang lalu bahwa hidup ini ternyata memang diuji, dan pasti walana berluanakum, ada kata lam tauhid di situ, sungguh pasti. Ya. Semua kita ini pasti diuji. Mulai dari kecil, mulai sampai berkeluarga, ya sampai punya anak diuji lagi. Nanti sudah anaknya nikah semua diuji lagi. Sampai terakhir itu wafat, kematian itu. Itu kiamat kecil yang akan pasti ya, kita akan menemuinya. Wabasyiris sabirin. Kemudian orang yang sabar itu Allah berikan ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Ya, bagi mereka yang sabar itu sholawatun min rabbihim, ampunan dan rahmat. Ya. Wa maghfirah. Ya. Ampunan, sholawatun wa rahmat. Rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dirahmati Allah, itu masya Allah. Walaupun orang masih punya dosa-dosa, kalau ya Allah rahmati, bisa saja tidak Allah, orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya kita ini tidak boleh sombong dengan amalan kita. Ya, sangat kecil dibanding dengan nikmat Allah. Sehebat apapun kita punya amalan, ya, baik amal jariahnya, misalnya punya pondok pesantren sekalipun, bukan itu yang menyebabkan utama kita itu masuk surga, tetapi rahmat Allah. Kenapa? Kalau ditimbang ya semua amal jariah dengan nikmat Allah saja, nikmat mata, ya tidak akan bisa kalah dengan rahmat Allah. Inilah renungan malam ini yang dapat saya sampaikan.
Semoga ya sedikit dari hal yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Tetapi sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, sempurnanya ilmu itu hanya milik Allah. Kalau ada yang saya sampaikan kurang lebihnya, itu karena kebodohan kami, kekurangan kami, ya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Demikian, mudah-mudahan renungan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa menyiapkan istri dan anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya, sukses dunia akhiratnya, dan dikumpulkan di surga kelak, dipertemukan di surga kelak bersama istri, keluarganya, semua keluarga besarnya termasuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin.